Nah, kemudian barulah berganti. Tahun kedua di bulan Sya'ban turun ayat wajib puasa Ramadan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu di awal-awal puasa itu? Nah, ini yang orang kadang ada yang belum tahu. Ternyata awal-awal Ramadan diwajibkan, itu puasanya bukan langsung diwajibkan puasa, tapi boleh milih. Yang sanggup puasa, yang mau milih puasa, silakan puasa. Yang tidak mau, silakan bayar fidyah. Begitu awal Ramadan. Jadi yang mau puasa silakan, yang tidak mau puasa ganti dengan membayar fidyah. Ternyata di waktu itu banyak sahabat yang memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan insyaallah. Mulai dari Sabtu siang ini kita akan membahas tentang fadilah amalan-amalan di dalam Ramadan. Yang kita fokus untuk memperkuat dan untuk menambah semangat Ramadan kita. Sebelum itu, patut kita mengetahui lebih dahulu tentang sejarah bagaimana Ramadan disyariatkan. Dan itu mungkin bagi sebagian orang belum mendengarkannya, sehingga kita mengira bahwa puasa yang kita jalani hari ini itu dijalankan oleh Nabi dan sahabat dari awal kewajiban. Mungkin kita berpikir sama. Makanya perlu kita sedikit mengulang tali sejarah bagaimana puasa sampai dengan kita hari ini yang kita laksanakan, dan bagaimana perjuangan Nabi dan sahabat menjalankan puasa di awal kewajibannya. Ramadan ini diwajibkan oleh Allah untuk puasa pertama sekali di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, yaitu dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dan itu bersamaan di tahun yang sama Allah wajibkan salat, sekaligus juga dipindahkan kiblat di tahun yang sama, yaitu tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ketika sebelum adanya kewajiban Ramadan itu, orang-orang jahiliyah dan orang-orang kafir Quraisy sudah menjadi kebiasaan mereka, yaitu menjalankan puasa. Ada dua model puasa yang dijalankan, yaitu puasa Ashura dan puasa Ayyamul Bid. Jadi itu sudah duluan ada sebelum adanya kewajiban melakukan puasa Ramadan. Dan itu disepakati oleh jumhur ulama bahwa telah ada
puasa Ashura, dan bahkan orang-orang Yahudi pun melakukannya, dan juga orang-orang jahiliyah di masa itu melakukannya, dan juga adanya puasa Ayyamul Bid. Salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana yawmu Ashura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Kata Aisyah, dulu ketika datang hari Ashura, yaitu 10 Muharram, orang-orang jahiliyah dari golongan Quraisy, mereka pun berpuasa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, bahkan Nabi pun ikut berpuasa. Artinya sebelum diangkat menjadi Nabi pun sudah terbiasa puasa Ashura. Lalu kemudian falamma qadima al-Madinah shamahu wa amara bisiyamihi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sebelum diturunkan ayat wajib puasa Ramadan, Nabi pun masih puasa Ashura. Dan Nabi menyuruh orang-orang di Madinah untuk melakukan puasa Ashura. Falamma nazala Ramadan, kana Ramadan al-fariḍah wa taraka Ashura. Lalu di tahun kedua turun kewajiban untuk melakukan puasa Ramadan. Maka Nabi kemudian melakukan puasa Ramadan dan menjadikan Ashura sebagai puasa sunnah. Artinya kadang-kadang puasa, kadang-kadang ditinggalkan. Fakana man syaa shamahu wa man syaa lam yasumhu. Siapa yang mau puasa Ashura silakan, yang tidak puasa pun silakan. Jadi tidak lagi dilakukan seperti kebiasaan di masa jahiliyah. Bahkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi datang ke Madinah, fara al-yahud, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi tasumu yauma Ashura, mereka terbiasa puasa Ashura. Faqala ma hadza, Rasulullah bertanya, ini puasa apa ini yang kalian lakukan? Maksudnya Nabi belum tahu kebiasaan Yahudi apa puasa yang mereka lakukan itu. Qalu, lalu kemudian orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salih, hadza yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim. Ini hari yang baik, kata orang Yahudi. Inilah hari ketika Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari musuh mereka, yaitu Fir'aun. Fasamahu Musa, kata orang Yahudi, Nabi Musa puasa di hari Ashura. Qal, lalu Nabi mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih utama untuk melakukan puasa itu daripada Nabi Musa. Fasamahu wa amara bisiyami. Jadi Nabi tidak merubah puasa Ashura. Jadi beliau tetap lakukan, bahkan beliau mengatakan aku lebih berhak puasa daripada Nabi Musa. Jadi tetap tu di tahun pertama di Madinah beliau tetap puasa Ashura. Nah, kemudian barulah berganti. Tahun kedua di bulan Sya'ban turun ayat wajib puasa Ramadan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu di awal-awal puasa itu? Nah, ini yang orang kadang ada yang belum tahu. Ternyata awal-awal Ramadan diwajibkan, itu puasanya bukan langsung diwajibkan puasa, tapi boleh milih. Yang sanggup puasa, yang mau milih puasa, silakan puasa. Yang tidak mau, silakan bayar fidyah. Begitu awal Ramadan. Jadi yang mau puasa silakan, yang tidak mau puasa ganti dengan membayar fidyah. Ternyata di waktu itu banyak sahabat yang memilih
tak puasa, yang dipilih membayar fidyah. Ya. Jadi kalau sekarang kan fidyah sebagai penambah, yang qadha tetap wajib, fidyah sebagai penambahnya. Kecuali hanya dua golongan yang boleh langsung bayar fidyah tanpa harus mengqadha, yaitu orang tua. Orang yang sudah sangat tua, yang lemah, tak sanggup puasa lagi, itu boleh tidak lagi puasa dan tidak ada qadha, cukup bayar fidyah. Yang diisyaratkan bukan pada tuanya tapi lemahnya. Karena ada satu pandangan yang saya anggap tersesat yang menyatakan siapa yang sudah berumur 60 tahun boleh tak puasa. Entah bagaimana cara beliau baca kitab sehingga berani memfatwakan yang 60 tahun ke atas boleh nak puasa lagi. Padahal dalam kitab disebut orang tua al-ajizun, yang sudah sangat lemah. Bukan tuanya, lemahnya. Karena ada orang tua walaupun rambut putih tetapi kuat puasa. Contohnya ya bapak-bapak. Kan banyak yang rambut putih, jenggot putih, kumis putih, tapi kuat-kuat puasa. Jadi bukan tidak benar kalau di atas umur 60 tak wajib puasa, tak benar. Kalau sudah lemah, sekira-kira kalau dia puasa takut binasa, maka silakan bayar fidyah, tak perlu qadha. Orang kedua yang tak usah qadha adalah orang sakit allazi la yurja shifa'uhu, yaitu orang sakit yang divonis oleh ahlinya tidak mungkin sembuh lagi. Jadi kalau dokter mengatakan ini bapak tak boleh puasa lagi, biasanya sudah stroke, tak boleh puasa, maka kalau menurut dokter tak boleh puasa lagi, kalau puasa berbahaya, di saat itu dia boleh meninggalkan puasa dan tidak perlu qadha, cukup hanya bayar fidyah. Tapi harus dokter ya Bapak Ibu, bukan tetangga. Nanti ada yang nanya tetangga, kayak mana saya nih, puasa apa enggak? Tetangga bilang, enggak usah puasa lagi. Kecuali tetangga bapak dokter. Kalau enggak, jangan tanya sama yang bukan ahlinya. Fas'alu ahla zikri, tanya yang ahli. Dan jadi begitu fidyah sekarang. Dulu ternyata di awal Ramadan itu disuruh pilih, mau puasa boleh, tidak puasa ambil pilihan kedua, bayar fidyah saja. Begitulah awal-awal Ramadan. Lalu kemudian karena banyak yang memilih fidyah, banyak yang memilih tak puasa, turun ayat Allah Al-Baqarah 184. Apa kata Allah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tidak puasa, yang tidak sanggup puasa boleh bayar fidyah, kata Allah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Tapi menjalankan kebaikan itu lebih baik. Apa contohnya? Allah menyebutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun boleh bayar fidyah, tetapi wa antasumu khairul lakum, engkau memilih puasa itu lebih baik. Nah, jadi Allah sudah mulai men-style ni. Ya udah, lebih bagus puasa daripada bayar fidyah. Nah, disitulah mulai orang memperbanyak memilih puasa daripada membayar fidyah. Ini hanya di awal, Pak. Kalau sekarang tak boleh lagi. Tapi kalau sekarang masih dibolehkan begitu, saya yakin semua bayar fidyah. Ya, apalagi PNS yang lumayan gajinya, eselon ya. Udah saya fidyah aja. Untungnya tak ada lagi. Jadi ini awal puasa dan itu wajar. Waktu kalau kita baca tentang sejarah awal turunnya salat, juga begitu. Ketika disuruh aqimus salat, tegakkan salat. Bagaimana salat model pertama di tahun kedua Hijriah, waktu awal kewajiban? Orang dalam salat bicara salat, tapi bicara ke samping. Jadi sambil salat tu nanya ke samping, gimana? Sertifikasi kan Hibit? Sudah keluar sertifikasinya? Belum. Kami baru sampai akreditasi cuma. Itu bicara Pak.
Itu hadis-hadisnya banyak. Bicara tu. Sampai turun ayat-ayat wa qumu lillahi qanitin. Tegakkanlah salat itu di hadapan Allah dalam keadaan qanit, khusyuk. Kata sahabat, semenjak itu kami tidak bicara lagi. Sebelumnya bicara. Makanya anak-anak kita masih mengambil sunnah di awal salat. Sambil salat, bicara. Nah, itu sunnah di awal-awal kewajiban pertama. Ramadan juga begitu. Lalu muncul periode berikutnya lagi. Apa yang terjadi berikutnya? Setelah diwajibkan memilih puasa, jadi kata Allah, pilihlah puasa. Nah, muncul berikutnya, turun ayat Al-Baqarah 185, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang sudah melihat datangnya bulan Ramadan, maka wajib puasa. Semenjak itu tidak ada lagi lebih bagus puasa, tidak ada lagi. Semuanya sudah beralih wajib puasa. Berarti ini periode berikutnya sudah mulai wajib puasa, tidak ada lagi pilihan. Namun, tahukah kita bagaimana cara puasanya? Para ulama menyebutkan, ini dalam tafsir-tafsir juga disebutkan, yaitu puasanya dilakukan dengan cara dari mulai tidur malam sampai maghrib berikutnya. Begitu cara puasanya. Jadi kalau sudah waktunya tidur malam, itu harus puasa. Jadi tidak ada cerita sahur-sahur, tak ada. Kapan tidur, di situ wajib puasa, sampai maghrib berikutnya baru berbuka. Panjang. Dan malam itu diharamkan melakukan hubungan suami isteri. Makan tak boleh, minum tak boleh, berhubungan dengan suami isteri pun tak boleh. Dari malam itu, pokoknya pantang tertidur, wajib puasa. Walaupun nanti terbangun. Dan ini dikisahkan dalam hadis. Ada satu hadis yaitu tentang kejadian pada Qais bin Shirmah Al-Ansari. Hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajul sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftir. Dulu sahabat-sahabat Nabi awal-awal Ramadan itu mereka berpuasa. Kalau sudah waktu berbuka, mereka berbuka. Lalu kemudian mereka kalau mulai tidur, maka di saat itu sudah mulai wajib puasa kembali. Lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Jadi tidak boleh lagi makan minum kalau dah mulai tidur malam tu. Tidak boleh lagi makan minum sampai datang maghrib yang akan datang. Lalu terjadilah suatu kisah pada salah seorang sahabat, wa inna Qais bin Sirmah Al-Ansari. Ada seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah. Kana sha'iman. Beliau itu puasa. Falamma hadara al-iftar ata imra'atahu. Ketika datang waktu berbuka, dia bertanya kepada istrinya. Jadi dia pulang, dia tanya ke istrinya, a'indaki ta'am? Wahai istriku, ada makanan tak untuk berbuka? Qala, istrinya menjawab, la, tak ada apa-apa, kata istrinya. Lalu kemudian istrinya menyambung, walakin antaliq fa atlubu lak. Tapi tak apa-apa wahai suamiku, tunggu sebentar, aku akan mencari makanan untuk kamu berbuka. Wa kana yawmahu ya'mal. Hari itu Qais lelah sekali karena dia kerja sepanjang hari. Lalu istrinya pergi. Qais nunggu. Faghalabat ainahu. Ternyata ini udah lewat waktu berbuka maghrib. Istrinya cari makanan. Pas istrinya pulang, Qais rupanya sudah tertidur.
karena saking lelahnya. Lalu kemudian istrinya berkata, falamma ra'athu qalat, ketika istrinya datang melihat Qais tertidur, istrinya berkata, khaybatan lak, kapalo, kata istrinya. Begitu katanya, Pak. Kayak usah ceh tu waktu itu. Khaybah lak, celakalah, kata si istri. Kenapa celaka? Kalau sudah tertidur, wajib sambung puasa lagi. Sedangkan yang kemarin belum berbuka. Makanya istri mengucapkan kapalo. Lalu kemudian falamma intassafa an-nahar ghasya alayhi. Karena tidak sempat buka, sudah tertidur, tersambung lagi puasanya. Akhirnya di siang hari besoknya, Qais pingsan. Gimana pingsan 2 orang nak buka puasa? Qais pingsan. Fazakara zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilaporkanlah keadaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang kisah Qais yang tertidur terpaksa sambung puasanya sehingga tidak sempat berbuka. Nabi pun tak tahu mau bilang apa, kerana syariat bukan beliau yang ciptakan. Tidak lama setelah laporan itu, maka turunlah ayat, iaitu uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum. Yang pertama turun dulu ayat yang menyatakan Allah mengatakan telah dihalalkan bagimu malam-malam Ramadan untuk melakukan hubungan dengan istrimu. Nah, itu yang pertama turun dulu. Mendengarkan ayat itu turun, fafarihu biha farhan syadida. Semua sahabat bersenang hati. Jadi ini ternyata menggembirakan, kabar gembira. Wa nazalat, tidak lama kemudian turun lagi ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan minumlah sampai jelas bagimu mana benang putih, mana benang hitam, atau sampai ke benang hitam dari fajar. Jadi rupanya ayat itu Allah menyuruh boleh makan minum mulai dari benang putih. Benang putih itu maghrib masih putih, belum hilang, belum hitam. Nanti silahkan makan minum sampai nampak benang hitam. Berarti fajar, minal fajar. Di saat itu bertambah-tambah gembira sahabat. Akhirnya barulah muncul puasa yang seperti kita lakukan hari ini. Jadi sudah boleh melakukan hubungan suami istri, sudah boleh makan minum dari malam hari, dari maghrib sampai datangnya sahur untuk fajar. Silahkan makan minum. Di situ baru bergembira semuanya. Makanya kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita semua ini mendapatkan periode puasa yang terakhir, yaitu puasa yang ringan. Jadi dulu sahabat dan Nabi teruji dengan cara begitu. Hadis riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Raja'a Umar bin Khattab min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah Umar bin Khattab pulang dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah, pada suatu malam. Wa qad sahara 'indahu fawajada imra'atahu qad namat. Jadi sudah larut malam. Lalu kemudian dia pulang ke rumahnya sendiri. Dia dapatkan istrinya sudah tertidur. Fa aradaha. Padahal Umar di saat itu menginginkan istrinya. Artinya dia ingin berhubungan dengan istrinya. Faqalat, lalu istrinya berkata, inni qad nimtu Umar, aku sudah tidur. Artinya aku sudah mulai puasa lagi nih. Jadi jangan dicukis-cukis lagi. Aku sudah tidur tadi, berarti aku sudah mulai puasa. Sedangkan Umar belum tidur. Umar menginginkan istri. Istri sudah tidur, berarti sudah mulai puasa lagi. Bingung kan Pak? Kalau Bapak di posisi itu, bagaimana posisinya? Maka kita lihat tindakan Umar. Umar berkata, qala ma nimti. Tidak ada, kamu belum tidur, kata Umar. Rupanya Umar maksa Pak. Ana kakak baju anak memang begitu ternyata. Memang kalau sudah nafsu bicara, ya, itu tidak ada cerita. Umar, salah satu penduduk surga, mengatakan manimti, mana engkau tak tidur, mana ada tidur engkau tak tidur.
Akhirnya apa yang terjadi? Summa waqa'a biha. Terjadilah hubungan suami istri. Wa sana'a Ka'ab bin Malik mislu zalik. Rupanya hal itu terjadi pada Ka'ab bin Malik juga. Jadi begitu berat sahabat menanggung perjuangan, menahan diri malam hari nak boleh sentuh isteri, kemudian pagi harinya harus puasa. Nah, begitu keadaannya, berat, Pak. Faghada Umar ila Nabi, setelah terjadi hubungan itu, kemudian besoknya Umar menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, dikabarkanlah kejadian itu. Maka tidak lama kemudian turunlah ayat lagi, Al-Baqarah 187. Allah berkata, alimallah annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengatakan, Allah sudah tahu, annakum takhtanuna anfusakum, engkau benar-benar tak mampu menahan nafsumu. Fataba alaikum, Allah tetap memberi ampun kepadamu, wa afa ankum, dan engkau dimaafkan. Makanya dimaafkanlah Umar oleh Allah atas kejadian itu. Dan di situ Allah memberitahu, aku tahu, kata Allah, engkau tak sanggup menahan nafsu. Tapi ini hanya berlaku di masa itu. Dulu begitu, sekarang tak perlu tahan-tahan. Memang tak ada lagi larangan itu. Sudah, jadi ini sampai akhirnya datanglah semua kemudahan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan fikir puasa kita berat. Ini puasa kita masuk ke fase yang paling ringan. Hanya puasa 13 jam. Sahur sikat apa-apa yang diinginkan. Silakan. Makan rendang yang sudah berumur 5 hari, silakan. Kan masih panas-panasin rendang. Belum habis dari waktu megang. Lalu kemudian bertahan sebentar, maghrib buka puasa, duduk di masjid sudah kena AC. Makanya orang banyak nak mau pulang dari masjid dalam Ramadan karena di luar panas, di masjid dingin. Nah, ini salah satu fadilah Allah beri keberkahan dalam masjid, hati tenang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Pahala kita tak dikurangi dengan pahala sahabat masa lalu puasa. Tapi cara puasa kita telah berada pada fase paling ringan. Jadi, syukuri nikmat itu, dan selanjutnya kita akan lihat ternyata Allah tak berhenti memberi kita karunia dalam Ramadan dengan hanya meringankan itu.